Semangat sekali. Yang saya hormati Bapak Jawas, Bapak Latif Tarangke bersama dengan Ketua MGMP Ibu Nurja. Yang saya hormati pula para teman-teman rekan sejawat guru PAI SMP se-Kota Manado. Pada kesempatan kali ini tidak perlu diperkenalkan, saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit diseminasi atau budaya positif untuk teman-teman guru. Berhubung kami juga di pendidikan guru penggerak dimintakan untuk selalu membudayakan diri, berbagi hal positif untuk teman-teman atas apa yang kami dapatkan. Dan untuk itu, selama pendidikan guru penggerak, kami di sana tidak membahas tentang teknis dari kurikulum maupun perangkat-perangkat pembelajaran, tetapi lebih cenderung kepada perubahan paradigma berpikir kita sebagai seorang guru. Terus terang, selama saya mengikuti pendidikan, kenapa saya sangat setuju dengan penyampaian Ibu tadi? Karena tadi pagi juga ketika saya datang ke sekolah, ada siswa yang menangis di ruang BK. Menangis di ruang BK, terseduh-seduh, sudah orang Manado bilang, karena apa? Dia mengalami kondisi yang pertama, ditampar oleh satpam, ditampar oleh OSIS, teman-teman OSIS, ada pembulian sedikit, kemudian oleh pembina OSIS, sehingga dia menangis. Saya sempat sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi, karena kebetulan orang pikir saya juga mungkin agak sedikit keras. Saya sampaikan, Bapak, apakah Bapak lupa selama 3 hari orang di LPMP dan dilanjutkan di SMP 1 selama 4 hari membahas tentang raport pendidikan. Salah satu yang sangat urgent di SMP Negeri 3 Manado adalah sekolah aman. Manado ketinggalan, sekolah aman, sekolah ramah anak itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu sudah digaung-gaungkan. Ketika tadi sampai oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa jika di rumah mereka dikasari, di sekolah juga dikasari, lalu untuk apa lembaga pendidikan? Apa tugas kita sebagai guru di sini? Ketika anak kita ambil dengan cara-cara seperti itu, maka betapa berdosanya kita. Masya Allah. Jadi itulah ajang pertobatan Bapak Ibu. Ya, inilah budaya positif yang akan kita bangun di dalam diri kita sebagai guru, karena memang kalau berbicara karakter itu bukanlah tugas dari bukan hanya tugas oleh guru pendidikan agama Islam, semua guru, tetapi secara beban moral dunia akhirat itu adalah tugas kita sebagai guru PAI. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit ada coba torang bermain kepalan tangan, torang tutup torang petangan dengan sesama teman. Saya tanya sama Pak Dwi, Pak, coba buka kepalan tangannya. Di dalam tangannya Bapak ini ada sesuatu yang Bapak sembunyikan atau yang berharga. Saya suruh buka. Boleh buka Pak tangannya? Ya. Kalau saya suruh buka, Pak Dwi buka, sebenarnya ada namanya teori kontrol. Sebenarnya anak-anak itu bukan orang yang mengontrol, sebenarnya mereka sendiri. Pak Dwi membuka tangannya itu karena saya memerintah beliau, dan beliau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau saya suruh buka, Pak Dwi tidak buka, berarti apa? Seharusnya itu teori kontrol itu namanya ilusi. Sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Ketika orang mau bilang pada orang, "Hey, jangan mau nakal, jangan mau begini, jangan mau begitu." Maka yang terjadi pada saat itu adalah kita ingin mengontrol siswa, dan siswa mengizinkan kita untuk dikontrol, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi jika mereka tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, maka tidak akan terjadi itu, biar orang memaksa. Maka apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Kita ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ada teori restitusi. Banyak sebenarnya mau dibahasnya, nak mau selesai, karena ini orang bahas ada sekitar 2 minggu. Teori restitusi itu bagaimana dari tidak baik menjadi baik. Ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Menghadapi seorang siswa yang ketika ada masalah itu orang menggunakan teori restitusi. Dan sebelum melaksanakan teori restitusi ada teori-teori sebelumnya tadi. Nah, ilusi tadi itu mengontrol murid. Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal sebenarnya orang lakukan selama ini salah. Orang hanya memaksakan mereka untuk bisa dikontrol.
Orang tidak menanamkan bahwa sesuatu yang ada itu lahir dalam diri dia sendiri. Selama ini yang orang lakukan itu hanya ilusi. Menurut teori kontrolnya si William Glasser ini cuma ilusi sebenarnya. Pak Dwi buka tangannya, dia buka. Berarti bukan saya yang mengontrol Pak Dwi sebenarnya. Pak Dwi telah mengizinkan saya untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau beliau tidak buka tangannya, berarti biar ibu memaksa bagaimanapun, Pak Dwi tidak akan pernah menemukan ada sesuatu yang berharga dalam dirinya. Itu namanya prinsip. Nah, itulah siswa. Kata Ki Hajar Dewantara bahwa pada dasarnya siswa itu adalah manusia yang memiliki kodrat yang tidak ingin dirubah oleh orang lain selain dia. Kan ada dalam Islam Ustaz ya, kalau tidak salah surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, tidak akan berubah kecuali dia sendiri yang berubah. Begitu juga dengan siswa, itu orang pegang baik-baik. Sebenarnya KHD ini Islam sekali, pendidikan ini Islam sekali. Kalau orang balik lagi kepada teori beliau, mungkin ada beberapa paradigma yang akan berubah dari cara berpikir. Nah, bagaimana orang sini ada namanya teori motivasi, ada namanya hukuman dan penghargaan. Nah, ini restitusi ini yang akan orang gunakan di dalam orang menangani siswa. Kalau teori motivasi orang harus kuasai Bapak Ibu sebagai guru. Ini anak ketika saya mengikuti guru penggerak, motivasi saya apa sih? Mau jadi kepsek, mau jadi pengawas, atau motivasi saya apa? Oh, karena takut pengawasmu marah, atau karena takut ketua Somo Japri. Pasti segala sesuatu yang dilakukan murid itu ada motivasinya. Nah, Pak Sek sudah tahu. Nah, ini motivasi ada untuk menghindari ketidaknyamanan sehingga dia melakukan sesuatu, untuk mendapatkan imbalan. Anak-anak juga begitu. Siapa yang selesai lebih awal, ibu kasih coklat atau kasih uang. Itu teori-teori motivasi. Ini sebenarnya bermanfaat padahal, tapi pada dasarnya ini tidak. Ketika Pak Dwi masuk di dalam kelas, biasanya Pak Dwi hari ini kalau kalian dapat jawab, Pak Guru udah kasih hadiah. Ketika Pak Dwi tidak hadir, digantikanlah saya, maka itu tidak akan berlaku. Karena mereka termotivasi melakukan sesuatu karena ada sesuatu dari Pak Dwi. Yang seharusnya itu orang harus bagaimana siswa itu yang menimbulkan motivasi dari diri sendiri muncul, sehingga ada Pak Dwi ataupun tidak ada Pak Dwi, perilakunya itu adalah sama. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Nah, ini orang harus membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kira-kira ketika orang anak-anak melakukan kesalahan, kemudian orang kasih sebuah punishment atau hukuman, ini namanya hukuman. Tapi beda dengan konsekuensi. Dia tahu, kita di dalam kelas sekarang saya akan membagikan soal. Waktu Anda 90 menit. Saya tanya, 90 menit itu cukup atau tidak? Cukup, Bu. Oke. Ada yang tidak cukup? Semua bilang cukup. Berarti 90 menit harus digunakan secara maksimal. Kalau ada sudah 60 menit mengerjakan, masih ada setengah jam sebelum bel sudah selesai ribut, konsekuensinya apa? Soal ibu ambil atau soal saya coret atau soalnya saya robek? Dirobek, Bu. Oke. Siapa yang buat itu? Dua arah. Berarti siswa tahu. Jangan tiba-tiba kasih langsung. Sini anak. Apa nggak ada packing? Bu, dia ada begini. Picus itu kamar mandi sana. Itu hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu dia tahu, kita juga tahu. Guru memberikan sesuatu, siswa juga tahu. Oh, kita mau dapat ini kalau kita lakukan ini. Kita ada hukuman ini. Karena kita tidak melakukan ini. Itu kalau berbicara konsekuensi. Nah, disiplin positif ini yang harus kita bangun. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini restitusi. Kemarin saya buat videonya di dalam kelas, tapi karena waktu tidak
Nah, ini keyakinan kelas seperti ini. Kalau ada guru SD, biasanya mereka buat keyakinan bersama siswa. Tempel di dalam kelas. Orang sebelum masuk jam pelajaran, bikin keyakinan kelas dulu. Baru orang mulai pembelajaran, sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak berbuat kesalahan atau berbuat segala sesuatu, pasti ini setiap manusia, orang dewasa dan anak-anak punya kebutuhan dasar. Kemarin kami praktekkan, dikasih kasus seorang siswa, orang mempelajari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari dia. Saya kasih contoh. Seorang anak yang sering ogah-ogahan di dalam kelas, kira-kira langsung orang mau vonis ataukah orang menganalisa ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam hidupnya, dalam diri seorang anak. Kira-kira ada kebutuhan apa? Dia ogah-ogahan, dia cuek terhadap guru. Ternyata ini mereka ada satu kebutuhan tentang pengakuan. Anak itu kebanyakan di sekolah selalu jaga dapat bilang, oh bodoh kok anaknya tahu apa-apa. Tapi ketika orang mengakui dia bahwa dia mampu, maka kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Ini cuma ringkasan saja, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti sebenarnya ada orang mau praktek restitusi. Jadi restitusi itu yang pertama ketika orang panggil anak-anak, saya rasa teman-teman pasti sudah praktekkan itu. Anak-anak dipanggil, nanti orang ditenangkan dulu, divalidasi tindakannya, kemudian setelah itu biarkan mereka yang mengambil kesimpulan sendiri bahwa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Kemudian biarkan mereka yang mengambil solusi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah seperti ini? Jadi kembali lagi pada dasarnya adalah membudayakan disiplin positif ini kembali lagi pada kita sebagai seorang guru. Dan yang utama adalah seperti apapun teori yang orang belajar, tapi kalau mindsetnya kita tidak berubah maka sia-sia. Teorinya akan terasa sia-sia. Makanya ketika ada sebuah perubahan, ada orang yang sifatnya ogah-ogahan. Paling kok sedikit berubah. Habis guru penggerak, kaki apa bergerak lagi. Apa yang bergerak? Iya. Banyak Pak. Ada pohon, daun-daun. Jadi setelah guru penggerak pasti ada lagi. Ini kurikulum juga ada lagi. Jadi mari kita jangan berpikir bahwa kurikulum terus ada pergantian. Tapi mari kita bagaimana setiap ada perubahan kita ikuti, kemudian kita pelajari. Nanti sambil jalan. Jadi ini motivasi juga buat teman-teman. Ayo, ada angkatan 9 dan angkatan 10. Kalau ada orang bilang sudah Jo, tambah-tambah kerja, tambah-tambah urusan, Bapak Ibu saya yakin akan rugi. Ketika mengikuti ini memang betul sangat susah sekali, banyak sekali tugas-tugasnya. Tapi ketika orang masuk di materi itu, orang cuman kayak bahagia. Yuk Kang, betul Kang. Sekarang kami sudah sampai di modul 2.3 tentang teknik coaching, di mana teknik itu digunakan untuk supervisi pendidikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa ada sedikit, walaupun tidak bisa dikuasai, tapi setidaknya ada sedikit gambaran yang boleh kita sentil sedikit. Mungkin untuk menghemat waktu, insya Allah jika ada kesempatan saya akan mendiseminasikan kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini sering didengar, tapi ini sangat bermanfaat buat kita sebagai seorang guru. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Minggu kemarin saya pendampingan untuk penyusunan visi dan misi. Bapak Ibu ternyata orang ke sekolah, mungkin semua sekolah rata-rata sampai itu orang pensiun visi misi belum ganti, toh Kang. Padahal setiap tahun akan ada perubahan, dan visi misi itu ternyata diambil dari rapot pendidikan. Dan teman-teman guru yang mungkin terlibat di dalam
wakil kepala sekolah ataupun bendahara ataupun operator. Ada yang namanya rapat pendidikan. Di situ kita sebagai seorang guru bisa tahu torang kelemahan sekolah seperti apa, dan itulah yang akan torang susun sebagai visi misi ke depan. Jadi saya rasa cukup sekian teman-teman. Insya Allah ada hal kecil yang bermanfaat. Setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya dapati, walaupun memang sangat singkat, setidaknya ada pengimbasan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.